di usia muda pada saat itu pun juga menjadi seorang anak yang bahkan takut untuk bermimpi, takut untuk punya cita-cita. Karena sekolahnya cuma SMP. Sebuah keyakinan itu mendorong proses itu terjadi. Dan ketika kita berproses dengan kehidupan kita dan kita yakin ada roh yang menjiwai di dalamnya gitu, itu akan menghidupkan. Eits, tunggu dulu. Sebelum nonton video lengkapnya, jangan lupa untuk subscribe ya dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Selamat menonton. Siapa yang tidak mengenal sosok desainer terkenal yang berasal dari kota Solo ini? Seorang perancang busana yang hasil karyanya selalu ditunggu-tunggu baik oleh masyarakat Indonesia maupun mancanegara. Anne Avanti yang bernama lengkap Siane Avanti, wanita kelahiran Semarang 20 Mei 1954. Tidak dipungkiri bahwa Bunda Anne adalah sosok sukses. Namun ketenarannya tidak membuat perancang busana yang terkenal dengan koleksi kebayanya itu terbang tinggi. Ia tetap memilih menjadi sederhana. Sejak kecil, Anne Avanti telah menunjukkan ketertarikan dalam dunia mode. Ia sering membuat kostum panggung untuk grup vokal dan tari di sekolah hingga berbagai ajang hiburan remaja lainnya di kota Solo. Selamat malam pemirsa, senang sekali saya Mary Riana dapat kembali hadir untuk menyapa Anda. Dan berbicara mengenai kebaya, pasti tidak akan lepas dari sosok yang satu ini. Kebaya hasil karyanya dikenal di skala internasional dan koleksi busananya juga sering dikenakan oleh figur-figur ternama tanah air dan menjadi hits. Siapa lagi kalau bukan Anne Avanti, perancang busana kebaya Indonesia yang karyanya sudah mendunia ini menginspirasi banyak kaum wanita. Bagaimana perjuangan beliau dalam memulai karir serta dalam mempertahankannya? Pesan apa yang sebenarnya ingin beliau sampaikan melalui karyanya? Inilah I'm Possible, inspirasi Anne Avanti. Dari impossible jadi I'm Possible. Dan langsung saja kita sambut di studio Grand Metro TV, Bunda Anne Avanti. Ya, tepuk tangan yang luar biasa dulu buat Bunda Anne. Apa kabar? Baik. Sehat selalu Bunda? Puji Tuhan, sehat. Sehat ya, luar biasa. Masih sering bolak-balik dari Semarang ke Jakarta? Terus-terusan sampai hari ini ya. Dan hari ini juga khusus hadir dari Semarang ke Jakarta untuk berbagi di I'm Possible. Dan masih selalu dengan habitnya juga ya, naik kereta api bolak-balik ya. Banyak orang pasti sudah mengenal Bunda Anne dan juga karya-karyanya. Dan saya selalu percaya nih kalau misalnya ada yang bilang masa kecil itu adalah masa yang paling bahagia. Tapi ternyata bukan itu yang dialami oleh seorang Bunda Anne Avanti ya. Justru yang terjadi malah sebaliknya. Apa yang terjadi di masa kecil Bunda? Ada persoalan dalam kehidupan yang kita tidak bisa hindari. Dan setiap kita pasti akan alami. Dan sebuah sejarah itu adalah peristiwa yang tidak bisa dihapuskan. Jadi kita jangan terlalu mempermasalahkan bahwa pada suatu hari kita mengalami sebuah sejarah atau cerita yang tidak bisa kita lalui berupa sebuah kisah dalam masa kecil. Sebetulnya waktu kecil tidak terjadi apa-apa sih sebenarnya ya. Tetapi ketika sudah mengerti, baru saya memahami bahwa ada sesuatu hal yang salah gitu. Saya seperti merasa lahir dan besar dan bertumbuh di ranting yang keliru. Saya merasa ada sebuah keluarga yang tidak biasa yang saya alami pada saat kecil saya. Dan itu berdampak pada kelanjutannya gitu. Misalnya? Misalnya ketika sebuah keluarga bisa berkomunikasi dengan baik, saya melihat orang tua saya mengalami satu permasalahan dalam keluarga dan itu sudah ada sejak saya lahir yang saya rasakan ya. Artinya ada konflik tidak hanya antara kedua orang tua, mami dan papi saya, tetapi juga konflik itu dari asal muasal di mana mami ini diadopsi dari anak 24 anak ke-22 dan diambil oleh sebuah keluarga dari sebuah desa di Bondowoso
pada usia 3 tahun. Jadi dari awalnya sudah terjadi konflik sebenarnya. Oke. Nah, konflik itu kemudian tidak pernah terjadi adanya konflik itu mengkhianati prosesnya ya. Iya. Gitu. Iya. Jadi dalam setiap konflik itu berproses dan berproses itu tidak pernah sendiri gitu. Akhirnya akan terjadi deretan-deretan atau orang-orang yang mau tidak mau, suka tidak suka pada akhirnya terbawa pada arus tersebut gitu. Dan saya merasa bahwa saya adalah salah satu yang terbawa dalam arus tersebut yang saya katakan ini sesuatu yang keliru gitu. Dan akhirnya di usia muda pada saat itu pun juga menjadi seorang anak yang bahkan takut untuk bermimpi, takut untuk punya cita-cita. Ya, karena sekolahnya cuma SMP, Mary. Jadi saya pikir dengan ijazah SMP itu saya bisa apa gitu ya. Dan ternyata Anda melihat bahwa tidak ada yang mustahil bagi setiap orang percaya. Edukasi itu bukan batasan ya, walaupun lulusan SMP tapi masih banyak hal yang bisa dilakukan. Tidak pernah kuliah, nggak pernah belajar fashion, dan juga saya sampai hari ini tidak bisa pakai komputer. Tetapi tidak demikian bahwa ketika hari ini saya berada di depan, berarti ada sesuatu hal yang berbeda antara kita. Iya. Tetapi tidak menutup kemungkinan bahwa ternyata ketidakmampuan itu bukan halangan. Jadi banyak orang ketika ingin bekerja, ingin berkarya dan mengatakan bahwa nggak punya modal, menurut saya itu bukan sebuah alasan yang dalam tanda petik yang penting gitu. Iya. Tetapi bagaimana ketika kita bisa menyelesaikan setiap persoalan dengan mengandalkan kekuatan di luar kekuatan manusia secara emosional dan secara manusiawi, yang terjadi adalah kekuatan ilahi yang esa gitu ya. Nah, salah satu hal yang menjadi kelebihan dari Bunda Ana adalah bakatnya. Ya. Nah, tapi bakat itu kan harus ditemukan. Ya. Nah, siapa nih yang pertama kali menemukan bakat seorang Ana Avanti? Saya selalu mengatakan bahwa Allah menciptakan setiap manusia itu sempurna adanya. Dan kemudian pada saat itu saya merasa bahwa ketika Mami mengatakan ada sesuatu di atas bumi ini yang tidak bisa diambil atau tidak bisa dicuri oleh siapapun juga adalah talenta atau bakat gitu. Kita lahir tidak ada yang dari ayah, kita lahir selalu dari ibu. Ibu yang bijak adalah ibu yang menemukan talenta bakat anak itu sedari dini. Ini anakku ini ada sesuatu hal yang berbeda. Dan itu dari sejak kecil berarti sudah ditanamkan bahwa Ana kamu bisa, kamu mampu. Saya sangat yakin itu, karena saya melihat bahwa kita tidak perlu yakin ketika kita melihat, tetapi kita bisa merasakan ketika kekuatan itu ada dan itu berdaya cipta mengubahkan saya gitu. Dari seseorang yang sering dipojokkan karena kondisi keluarga, terpojokkan karena keadaan, dan ketidakmampuan yang menjadi nyata karena memang nyatanya memang hanya lulus SMP gitu. Iya. Dan itu tidak perlu berkecil hati ya dengan kenyataan itu ya. Saya rasa malah sekarang itu sering saya gunakan malah untuk memberikan inspirasi pada menjadi banyak inspirasi. Baik. Ada satu lagi juga menjadi inspirasi bagi kita malam ini, sebuah quotes dari Bunda Ana. Ya, kita lihat quotes berikut ini. Saya diberkati untuk memberkati, bukan semata untuk menikmati dan bermegah diri. Wow. Dan ini yang menjadi salah satu pegangan hidup yang membuat seorang Ana Avanti terus berkarya. Ya, karena saya merasa bahwa kesuksesan itu bukan hadiah yang turun dari langit. Dan bukan untuk dinikmati. Ketika Tuhan memberikan segala sesuatunya untuk kita, sebenarnya Tuhan sedang berkehendak atas setiap kita dan itu tidak cuma-cuma. Tuhan ingin melalui karya, melalui cinta, dan melalui apa yang kita lakukan itu bermanfaat bagi banyak orang. Tadi saya tergelitik dengan perkataan Bunda Ana ya. Bunda Ana bilang saya tidak bisa gadget, nggak bisa komputer, tidak bisa bikin pola, tidak bisa gambar. Terus kalau gitu gimana desainnya? Bukankah seorang desainer zaman sekarang setidaknya harus bisa menggambar, membuat pola, apalagi dengan teknologi menggambarnya pun juga sekarang digital dengan coloring-coloringan digital. Tapi semua itu Bunda Ana tidak bisa? Gak bisa. Waduh, terus gimana caranya? Jangan dibahas sekarang Bunda, nanti kita akan jawab setelah yang satu ini ya. Biar mereka penasaran. Biar penasaran, karena saya juga penasaran kok bisa tidak punya apa-apa, tidak punya kemampuan apa-apa tapi bisa menghasilkan karya yang luar biasa. Nah, jangan kemana-mana, tetap di sini. Inspirasi Ana Avanti akan kembali sesaat lagi. Dari impossible jadi impossible.
tempat kerja saya ini hanya kecil dan hanya berdua dengan Mami. Di tempat yang sangat kecil, Mami berjualan bunga, saya berjualan baju. Dibakar massa pada kerusuhan Solo 1998, tetapi cinta saya pada Indonesia tetap putih sampai hari ini. Hai friends, terima kasih ya kamu sudah menonton I'm Possible episode kali ini. Nah, untuk kamu yang ingin nonton langsung I'm Possible di Studio Metro TV Jakarta langsung bersama saya, bisa langsung kunjungi link di bawah ini ya. Nanti kamu bisa daftar dan kamu akan masuk ke dalam grup WhatsApp. Di sana akan ada langkah-langkahnya. Dan pendaftaran gratis. Jadi tunggu apa lagi? Daftarkan diri kamu sekarang juga, bawa teman yang banyak, dan sampai ketemu di studio Grand Metro TV. Oke? Di aplikasi Mary Riana tersedia lengkap video-video YouTube terbaru saya, artikel yang up to date, post inspirasi, koleksi merchandise, workshop dan seminar yang bisa kamu dapatkan free. Dan download sekarang juga gratis. Laksana bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.